Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliazmi dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2022. Pada kali ini, saya akan mereview buku dengan judul Pendidikan yang Memerdekakan, Transformasi Ki Hajar Dewantara dan Mangunwijaya untuk Milenial Baru. Jadi pada buku ini memiliki penulis dengan nama Francis Wahono yang terbit di Yogyakarta dengan penerbit Cinde Books dan tahun terbit pada tahun 2021. Buku ini berbahasa Indonesia. Buku ini yaitu buku Pendidikan yang Memerdekakan, Transformasi Ki Hajar Dewantara dan Mangunwijaya untuk Milenial Baru merupakan sebuah kajian yang mendalam mengenai pemikiran dua tokoh besar dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara dan Yusuf Bilyarta Mangunwijaya. Jadi buku ini mencoba untuk menghubungkan ide-ide pendidikan mereka dengan tantangan pendidikan masa kini, terutama dalam konteks generasi milenial yang hidup di era digital dan juga serba cepat. Penulis Francis Wahono membahas bagaimana gagasan-gagasan Dewantara tentang pendidikan yang membebaskan dan pendekatan humanis yang diusung Mangunwijaya masih relevan untuk mengatasi kritis pendidikan modern yang seringkali lebih menekankan pada hasil akademis dan pengukuran kinerja dibandingkan dengan perkembangan karakter dan pemahaman holistik terhadap peserta didik. Pada buku ini, yang saya ketahui adalah Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia dan penggagas konsep pendidikan yang memerdekakan. Lalu, bagaimana definisi pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara di dalam buku ini? Jadi, di dalam buku ini diulas bahwa pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menjadikan kodrat yang telah ada pada siswa sebagai acuan dalam menerapkan metode dan strategi pembelajaran. Lalu, pada buku ini yang saya ketahui membahas dua tokoh besar dan bagaimana kontribusi mereka dalam dunia pendidikan di Indonesia. Lalu, saya ingin mengetahui apa saja nilai yang bisa diambil dari pemikiran kedua tokoh ini untuk pendidikan milenial di era digital. Lalu, pada ulasan yang sudah dibaca, buku ini menunjukkan bahwa pendidikan harus berbasis pada kebutuhan zaman, membuka ruang bagi kreativitas, dan juga menghargai keberagaman serta kearifan lokal. Lalu, pendidikan menurut Dewantara yang kami ketahui adalah salah satu atau suatu proses yang seimbang antara jasmani, rohani, dan juga intelektual. Lalu Mangunwijaya juga menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat holistik dan humanis. Lalu bagaimana pemikiran Mangunwijaya dapat diterapkan dalam konteks pendidikan milenial sekarang? Nah, dalam buku tersebut, pemikiran Mangunwijaya berfokus pada pendidikan yang melibatkan kritik, sosial, moralitas, dan kearifan budaya lokal. Sebagai seorang arsitek, penulis, dan pendidik, Mangunwijaya menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan budaya sebagai inti dari proses pendidikan yang diperjuangkan. Lalu, sebagai milenial baru, yang kita ketahui adalah generasi yang baru dibekali dengan keterampilan hidup yang lebih luas, termasuk kritis terhadap masalah sosial dan budaya. Lalu bagaimana cara mengintegrasikan pemikiran Dewantara dan juga Mangunwijaya dalam kurikulum modern? Lalu di buku ini juga diajarkan pentingnya menghubungkan nilai-nilai luhur pendidikan dengan realitas sosial di era milenial, di mana teknologi dan perubahan sosial sangat cepat. Dan juga yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan harus menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan pada tanah air. Lalu bagaimana pendidikan yang mengedepankan rasa nasionalisme dapat diaplikasikan dalam pendidikan di era globalisasi dan digital? Lalu di dalam buku tersebut, Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan seharusnya dapat memperkuat identitas nasional sekaligus tetap terbuka terhadap perkembangan global. Melalui buku ini, saya sebagai pembaca juga diingatkan akan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, membebaskan potensi individu, serta mengembangkan sikap kritis terhadap ketidakadilan sosial dan juga politik. Secara garis besar, buku karangan Francis Wahono ini berbicara tentang tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia yang sudah mengembangkan gagasan pendidikan sekaligus kritik terhadap dunia pendidikan kita yang masih kurang memerdekakan. Banyak fakta yang memperlihatkan betapa dunia pendidikan, praktik belajar mengajar saat ini seperti menjadi ladang bisnis ekonomi bagi para pihak yang berada di lapis kekuatan yang dominan di masyarakat. Terhadap pola pendidikan di Indonesia yang kadang syarat dengan kekerasan dan ketidakadilan namun lazim dianggap normal. Francis Wahono menyampaikan catatannya dalam buku ini, kritik dan reformasi pendidikan lazimnya hanya berkutat pada persoalan teknis manajerial, jarang menyentuh dimensi ekonomi sosial yang lebih luas. Tentang konsep pendidikan ini, ada salah satu hal yang perlu dicatat dari tahun 1950-an adalah adanya konsep dan praktek sekolah rakyat Pancasila.
Konsep itu telah diupdate kembali oleh Sekolah SD Canisius Eksperimental Mangunan yang dirintis oleh Romo Mangunwijaya dan juga oleh Sri Wahyuningsi dan Toto Raharjo dengan Sekolah Sanggar Anak Alam. Kedua sekolah ini ada di Yogyakarta dan sampai saat ini masih aktif menjalankan fungsinya sebagai tempat pendidikan. Buku ini terbagi menjadi 14 bab. Pokok bahasan antara lain tentang konsep pendidikan yang memerdekakan, konteks sejarah pendidikan, bahasan tentang kurikulum pendidikan, guru yang memerdekakan murid, dibahas juga tentang organisasi dan manajemen sekolah merdeka, serta praktis pendidikan organisasi keagamaan. Lalu kelebihan buku ini, salah satu kekuatan buku ini terletak pada usaha untuk menafsirkan ulang oleh penulis tentang pemikiran kedua tokoh dalam konteks milenial, dengan menekankan pentingnya kreativitas, kemandirian, dan keberanian untuk berpikir kritis. Buku ini juga menunjukkan bahwa pemikiran Dewantara dan Mangunwijaya tidak hanya relevan untuk masa lalu, tetapi dapat menjadi solusi terhadap tantangan pendidikan di era globalisasi yang syarat dengan perubahan cepat. Buku ini untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman pembaca. Dalam buku ini juga ada kolom buku guru yang berisi tulisan pengalaman dan perjalanan penulis yang ditampilkan secara lugas, sederhana namun bermakna. Secara layout penampilan, buku ini juga tidak mengecewakan. Jadi buku ini juga dilengkapi dengan tabel dan gambar atau foto untuk memperjelas tulisan maupun tema bahasan. Lalu penggunaan bahasa Indonesia tentu saja menjadi faktor kuat buku ini untuk mudah dibaca dan dipahami. Untuk kekurangan buku ini lebih banyak berbicara kepada generasi intelektual atau mereka yang sudah familiar dengan ide-ide Dewantara dan Mangunwijaya. Namun belum cukup mengakomodasi bagaimana ide-ide ini dapat diterjemahkan untuk masyarakat yang lebih luas, seperti di daerah terpencil atau di kalangan masyarakat yang kurang berpendidikan. Pendekatan yang lebih inklusif dan mudah dipahami bisa membuat buku ini lebih bermanfaat bagi berbagai lapisan masyarakat.